Oke, aku hari ini mau nyuapin si nenek ya guys ya. Nah, ini kalau mukanya aku nggak keliatin karena aku nggak pengen aja gitu, cuma kayak gini aja gitu. Jadi si nenek ini udah nggak bisa ngapa-ngapain ya guys ya, jadi harus over banget, over banget. Halo guys, ketemu lagi di channel saya Danana Story TV. Oke, terima kasih bagi yang baru bergabung di channel aku, terima kasih banyak. Di kesempatan kali ini aku akan bercerita dan aku akan sedikit sharing ya. Hari ini ada aktivitas, aku akan ngasih makan nenek ya, nyuapin nenek aku. Karena nenek aku posisinya sekarang lumpuh, gak bisa apa-apain, jadi semuanya harus tergantung aku. Jadi udah kayak baby ya guys ya, apa-apa harus aku yang ini gitu ya. Mau gimana lagi, namanya juga orang udah nggak bisa ngapa-ngapain, jadi harus over protektif lah intinya seperti itu, dan over care ya gitu. Di sini aku udah siapin makanan-makanan yang mau dimakan nenek ya guys ya. Ini ada telur yang udah dicen, kemudian bubur halus, sayuran halus ya guys ya, dan air putih. Jadi cuma itu aja makanan hari ini. Dan ini tadi ada sisa kuah yang gak habis, jadi harus dihabisin hari ini juga gitu ya, gitu. Jadi cuma ini aja untuk menu makan siang hari ini ya guys. Oke, aku hari ini mau nyuapin si nenek ya guys ya. Nah, ini kalau mukanya aku nggak keliatin karena aku nggak pengen aja gitu, cuma kayak gini aja gitu. Jadi si nenek ini udah nggak bisa ngapa-ngapain ya guys ya, jadi harus over banget, over protektif ya. Ama, coba aku. Jadi dia harus makanannya tuh makan yang halus aja ya. Jadi nggak bisa makan yang keras-keras, dan semuanya tuh harus di blender atau dihaluskan gitu ya guys ya, gitu. Apapun harus di blender, semuanya serba blenderan gitu ya. Karena kemarin itu sudah divonis sama dokter, dia mau ditaruh selang di hidung ya. Jadi makannya harus melalui hidung ya. Dia harus minum susu, gak bisa makan makanan yang lain. Nah, akhirnya kan anaknya nggak setuju kalau dia harus pakai selang sama pakai minum susu tiap hari, nggak boleh makan apa-apa. Anaknya nggak setuju karena nenek juga udah tua, usianya udah di atas 80 tahun ya gitu. Nah, akhirnya atas petunjuk yang maha kuasa ya, aku punya ide, gimana kalau nenek makannya sekarang ini harus pakai di blender, jadi dihaluskan gitu kan. Soalnya orang semakin tua tuh tenggorokannya semakin sempit ya, bukan semakin semakin lebar gitu ya gitu. Jadi harus semuanya serba dihaluskan gitu ya gitu. Ya gitu, akhirnya anaknya menyetujui dan dibelikan blender, dan semuanya serba semua serba di blender seperti itu, apapun itu ya. Nah, dia minum air putih itu nggak bisa. Air putih tuh dia pasti batuk-batuk. Aku juga nggak tahu kenapa ya. Tapi kalau dia minum susu dan sejenisnya, atau dia minum minuman dia minum yang manis-manis gitu kan, dia tuh nggak bakal batuk karena ada rasa ya. Tapi kalau dia minum air putih, dia tuh pasti nggak bisa. Dia pasti batuk-batuk gitu loh. Itu yang bikin saya heran gitu. Dan makanan-makanan yang sekiranya nggak bisa kurang halus gitu ya, itu dia juga pasti nanti batuk-batuk juga. Jadi semua tuh harus serba halus banget gitu ya gitu.
Jadi majikan akhirnya menyetujui ya. Kalau nggak kayak gini terus dia makannya gimana coba, kan bisa dibayangin, makannya nggak di blender, makanya nggak dihaluskin, kan kasihan ya dia. Kalau misalkan hanya minum susu aja tiap hari gitu kan, otomatis kan ya susu itu ini banget guys, kina mahal ya. Susu mahal di sini. Jadi seenggak-enggaknya dia harus minum susu tuh sehari ada 6 kali gitu. Sedangkan sekarang ini kina Japang bekong. Sekarang ini dia minum susu sehari cuma 1 kali doang, pagi doang pas waktu sarapan aja gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak di makanannya nggak di blender kayak gini, bisa dia makan minum susu sehari bisa sampai 6 kali 7 kali bahkan gitu kan gitu. Kina dan dia kalau nggak minum susu banyak, nggak ada vitamin, nggak ada tenaga gitu kan, pasti makin lemah lah intinya seperti itu gitu ya gitu. Kina si nenek udah nggak bisa apa-apa, udah lumpuh ya, jadi udah semua serba tergantung aku. Kan dengar kan dia ngomong apa, nggak ngerti tapi suaranya pasti kedengaran. Dia orangnya kuai-kuai ya, maksudnya kalau orang Taiwan bilang kuai-kuai itu dia nggak rewel orangnya. Ada kan kadang-kadang orang tua yang nggak bisa jalan teriak-teriak gitu kan, masih suka ngomong kenceng-kenceng teriak. Tapi kalau nenek ini orangnya nggak rewel sih gitu, cuma dia suka ngomong tapi ngomongnya ngoceh-ngoceh sendiri kayak anak kecil gitu, dia ngocehnya gitu, lucu kadang-kadang gitu orangnya gitu kan, ngoceh-ngoceh sendiri gitu. Cuma itu aja gitu yang di ini. Kina ya suaranya juga nggak begitu kenceng-kenceng banget gitu kayak gitu ya. Maaf sekali lagi buat para penonton video aku kalau aku nggak bisa menampakkan muka nenek aku ya, karena aku nggak ingin aja gitu. Kina karena nanti takutnya kalau majikan aku tahu kena hak cipta lagi gitu kan, aku nggak mau kayak gitu kan gitu. Jadi kayak gini aja, jadi kalian harus tahu aktivitas aku aja kayak gini gitu ya gitu. Seperti inilah guys. Kina jadi gini, dia makannya agak lelet aja gitu, mesti harus dilalui ya, namanya juga orang tua kayak anak kecil ya guys ya gitu. Jadi kita harus pinter-pinternya ini. Dia kadang kalau pas lagi dia susah makan gitu mingkem aja mulutnya itu aku sampai bohwat gitu. Yakin. Nah ini sekarang dia nggak pakai gigi palsu, biasanya kan dia pakai gigi palsu, gigi palsunya aku lepas. Jadi biar gampang kalau misalkan dia nggak mau mangap, jadi aku lotek aja gitu mulutnya, jadi itu makanan kan bisa masuk gitu kan. Kina dia pinter, dia tuh bisa ngerasain nenekku error ya, nenekku tergolong error, dia udah pikun total gitu kan. Tapi untuk masalah makanan untuk masalah makanan tuh dia tuh ini Kina untuk masalah makanan dia pinter, lidahnya masih normal banget, bisa ngerasain makanan yang enak atau makanan yang nggak enak gitu. Jadi nggak bisa dibohongin lidahnya. Kalau makanannya enak, cocok gitu ya, dia terus makan sampai habis gitu. Tapi ketika makanannya nggak cocok, dia disuapin pun dia nggak mau gitu. Kina gitu. Dia nggak bisa ngomong bahasa Mandarin, jadi dia ngomongnya bahasa Tai. Jadi kalau ngomong sama aku itu dia tuh gak nyambung. Aku ngajak ngomongnya bahasa Mandarin, tapi kadang-kadang bahasa Tai juga, dikit-dikit aja tapi paham gitu kan, dikit banget tapi nggak begitu banget gitu. Yakin. Nah ini muka kalikong lah. Karena aku baru pertama kali ini ngerawat orang tua tuh pakai bahasa Tai, dulunya pakai bahasa Hakka gitu kan. Jadi gini, di Taiwan tuh kan ada 3 bahasa guys, nggak cuma satu bahasa Mandarin aja gitu kan. Ani Japa, Japa be lah. Kina, kakin nena. Jadi ada bahasa Mandarin, bahasa Tai, sama satu lagi bahasa Hakka. Jadi kalau untuk orang-orang tua itu biasanya tuh bahasanya tuh bahasa bahasa Hakka sama bahasa Tai. Nah bahasa Tai itu bahasa orang Taiwan asli,
Taiwan asli itu biasanya dia ngomongnya pakai bahasa Tai ya, karena Taiwan ya. Dan bahasa Hakka itu biasanya dipakai Kina anilim teh, oh raglem, dia pakai itu bahasa Hakka. Itu orang-orang bukan Taiwan asli, jadi pendatang, dulunya orang Indonesia yang datang ke Taiwan ya, orang Indonesia seberang. Karena apa, bahasa orang Hakka sini tuh mirip-mirip sama bahasa orang Indonesia seberang, orang kayak orang Pontianak, orang Cina Medan, Cina Jambi, Cina Padang dan lain sebagainya, itu mirip bahasanya kayak Cina seberang itu gitu kan. Nah sedangkan bahasa Mandarin itu bahasa persatuan kayak bahasa Indonesia gitu, di negara Indonesia gitu ya. Jadi itu bahasa persatuan orang Taiwan, bahasa umum lah intinya lah gitu kan, gitu. Kina. Jadi jangan salah, di Taiwan tuh bukan kita cuma pakai bahasa Mandarin aja, kita harus bisa mempelajari bahasa-bahasa yang lain, bahasa Tai dan bahasa Hakka gitu. Jadi kalau hari gini tuh keseharian aku cuma berdua sama nenek guys. Kina. Majikan sih nggak terlalu ribet ya. Jadi keseharian aku tuh cuma intinya rawat nenek aja, fokus untuk nenek. Masak pun juga aku masakin nenek. Nggak pernah masakin buat mereka, itu nggak pernah. Kina. Jadi masakin untuk aku dan untuk nenek aja. Tapi ya gitu, waktuku tersita habis untuk dia gitu kan. Kadang aku siang tuh nggak bisa istirahat. Jadi untuk nyelesain pekerjaanku yang tadi belum selesai gitu kan, kadang-kadang Kina hopang, misalkan aku belum nyapu atau belum ngepel, nanti aku selesaikan di siang hari seperti itu gitu. Kadang kalau dia lagi rewel, maaf aja kalau misalkan dia lagi beolnya kan lama, kencing lama, semua serba lama, jadi udah persis kayak baby aja dia tuh guys gitu. Kina seperti itu. Jadi waktuku tuh hanya untuk dia gitu, seperti itu. Dan aku ngevlog kayak gini juga sambilan nyuapin dia, sambil ambil waktu gitu kan. Majikan aku kan juga lagi nggak ada di rumah gitu kan, seperti itu. Selama di Taiwan kurang lebih ini aku baru menginjak, aku berangkat dari dari Indonesia waktu itu tahun 2019 guys ya. Tahun 2019 itu aku ngerawat nenek di daerah Mioli. Aku cuma kerja tuh nggak nyampe 1 tahun ya, cuma sekitar kurang lebih 8 bulan. Nenek aku meninggal karena kena jantung. Terus akhirnya aku pindah ke sini, rawat nenek ini yang lumpuh ini gitu kan. Aku tuh nggak lihai bahasa Thai. Kina. Jadi taunya cuma bahasa ngomongnya cuma yang gampang-gampang aja. Makan pastilah tahu ya, makan itu apa, capa. Makan capa gitu kan. Terus kayak beol, maaf ya, beol pangsai gitu. Terus apalagi tuh yang lainnya, minum limca, limte gitu kan, mandi sesingku ya, pokoknya cuma yang gampang-gampang kayak gitu aja lah guys gitu. Kalau yang untuk Kina rumit itu mah kagak ngerti, kagak bisa. Udah paling kalau diomongin majikan ngomong bahasa Thai mah udah aku nggak ngerti gitu kan. Kadang-kadang nih ngikutin si nenek ini ngoceh-ngoceh sendiri gitu, kina kakini dia kadang-kadang bilang kayak gitu. Dia bilang kina itu maksudnya cepat gitu kan, kuaitian lah gitu kan gitu. Ya aku taunya dari dia tuh, dia sering ngomong kina kayak gitu ya, kayak gitu-gitu doang ngertinya. Kayak bahasa-bahasa yang lain yang agak-agak resmi udah kagak ngerti, gue udah kagak nyambung. Gitu. Mandarin aja masih kadang-kadang masih diajak majikan juga masih gitu kan, kagak ngerti semua gitu. Masalahnya di Taiwan itu bahasa Mandarin itu jelimet guys ya. Jadi setiap tahun itu di Taiwan tuh pasti muncul bahasa-bahasa, kata-kata baru gitu ya. Jadi kalau nggak ngikutin perkembangan bahasa gitu kagak mudeng. Orang-orang ngomong itu banyak banget ucapannya gitu. Kina istilah-istilahnya tuh banyak.
Padahal cuma satu arti, tapi istilah-istilahnya tuh di Taiwan tuh bahasanya tuh banyak banget gitu. Terus udah gitu di tempat lain gitu, kayak di misalkan nih aku sekarang di Yunlin ya, daerah Yunlin Changhua ya. Itu sama di daerah yang lain kayak misalnya kayak di Taipei atau maksudnya kayak ada di Hsinchu atau di Taoyuan gitu kan. Itu penyebutannya tuh sudah berbeda gitu. Jadi sebenarnya sama arti, cuman kina artinya itu udah berbeda gitu, seperti itu ya. Oke guys, karena si nenek makannya udah habis, sekarang aku mau coba kasih obat nih guys ya. Jadi kalau nenek udah selesai makan itu langsung biasanya dia minum obat gitu ya. Jadi si nenek itu minum obat sehari itu ada 4 kali. Pagi sebelum makan dan sesudah makan, siang setelah makan, sore setelah makan, kemudian malam mau tidur minum obat lagi. Dan itu obatnya beda-beda pastinya ya gitu. Nah untuk siang ini dia obatnya itu obat untuk yang dahak ya. Jadi karena biar dahaknya tuh dia bisa keluar gitu, maksudnya biar encer. Jadi dahaknya biar nggak nggak kering gitu ya gitu. Jadi obatnya ditumbuk ya guys ya. Obatnya tuh ditumbuk, dihaluskan gitu ya. Karena si nenek itu bermasalah banget tenggorokannya, jadi harus ditumbuk, dihaluskan. Dan dia tuh minum obat dia nggak bisa pakai air, jadi dia minumnya tuh harus pakai pisang. Nah jadi nih guys ya, ini pisang nih ditumbuk, dihaluskan, terus ini obatnya ya dijadi satu gini. Nanti tinggal kasih minum obat ke dia gitu. Jadi dia tuh nggak bisa minum obat pakai air. Intinya dia kalau minum obat pakai air dia tuh pasti batuk-batuk gitu. Jadi dia minum obatnya tuh selalu pakai pisang gitu. Oke guys, itu tadi cerita aku tentang kegiatan sehari-hari aku ya. Siang hari ngasih makan nenek udah selesai, ngasih obat juga udah selesai, dan tinggal nanti nenek dibawa istirahat tidur ke ranjangnya ya. Nanti lain kali aku akan videoin ranjangnya nenek seperti apa ya di kesempatan berikutnya ya guys ya gitu. Oke, sekali lagi terima kasih bagi yang udah nonton video aku dari awal sampai habis. Terima kasih juga bagi yang udah like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih banyak, tanpa bantuan kalian channel aku tidak bisa jadi apa-apa. Terima kasih banyak ya. Seperti biasa mungkin kalau ada salah-salah kata, salah-salah perilaku dan perbuatan dalam konten ini atau dalam video ini mohon dimaafkan ya. Dan seperti biasa juga aku doakan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan umur panjang, jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian pada semua orang dengan tulus dan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video-video terbaru dan cerita-cerita terbaru lagi, tentunya bersama saya The Nana Story TV ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. See you next time. Bye bye.